Baik, kita mulai kuliah pada pagi hari ini mengenai etika profesi di pertemuan kali ini. Jadi pertemuan 1 dan 2 kita lakukan di hari ini. Nanti slide akan saya berikan kepada Kobit, kemudian untuk tugas juga akan saya serahkan kepada Kobit untuk pertemuan kedua. Summary, kemudian tugas. Oke, kita mulai hari ini. Kemudian saya mohon izin jika memang karena kondisi saat ini saya sedang penuh, terutama untuk penelitian, mungkin saya akan ada perubahan jam-jam tertentu, tapi tetap saya usahakan memberikan kuliah atau memberikan materi pada hari itu. Gitu, Nje. Kemudian kita akan mulai ke slide berikutnya. Kita berbicara tentang masalah-masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktek ahli K3. Kode etiknya apa sih? Bahwa mungkin sudah disampaikan oleh Bu Mia bahwa kode etik atau norma atau azas dipakai sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat. Kemudian akan ada sanksi pelanggaran kode etik, yaitu sanksi moral maupun dikeluarkan dari organisasi. Kenapa sih harus ada kode etik itu? Kita harus menjunjung tinggi martabat profesi. Profesi Anda sebagai apa? K3. Berarti Anda harus menjunjung tinggi martabat Anda sebagai K3. Jangan di perusahaan misalnya Anda K3 aplikatif tapi di luar berbeda jauh. Kemudian kenapa harus ada kode etik? Supaya tidak ada misalnya saling menjatuhkan atau saling bersaing secara jahat atau tidak pada tempatnya, secara tidak adil. Kemudian meningkatkan pengabdian pada anggota profesi, kemudian meningkatkan mutu profesi itu sendiri. Jika ada suatu kode etik, pasti ada aturan-aturan dan itu akan meningkatkan mutu karena orangnya terjamin, kualitasnya standar. Kemudian meningkatkan layanan atas keuntungan pribadi dan punya organisasi profesional itu bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, mungkin sharing data, atau mungkin sharing ilmu baru, pengetahuan baru yang mungkin akan memperbaiki dan membuat bagus standarnya sendiri. Karena kita ketahui SNI, SKNI itu juga melibatkan anggota profesi atau anggota asosiasi profesi yang ada di tempat kita, terutama K3. Kita lihat ada ahli K3, ada IAKMI, ada asosiasi hygiene industri, dan yang lainnya. Kenapa sih harus ada fungsi kode etik itu? Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi untuk punya prinsip profesional. Apa yang disebut suatu profesi, AK3 yang disebut profesional itu yang seperti apa? Apakah sekedar kuliah, lulus, kemudian bisa melakukan tugas K3 itu sudah dianggap profesional, atau ada standar-standar tertentu. Kemudian untuk menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, kemudian mencegah campur tangan pihak lain luar organisasi, misalnya ada kementerian yang wah kita mau ada bikin standar ini, nah standarnya ini kurang pas, ini susah aplikatif, pokoknya harus seperti ini, sehingga suatu profesi tidak punya power, itu juga akan jelek akibatnya. Jadi ada kode etik. Kalau ada orang luar yang ikut mencampuri, kalau melanggar kode etik atau melanggar falsafah visi misi dari profesi tersebut, bisa dikeluarkan kalau memang tidak sesuai. Kemudian contoh kode etik profesi K3 ada ahli Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, ada etik profesi Perkes maupun dokter kesehatan kerja. Kalau dalam ahli K3 itu apa saja sih standarnya? Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian Anda bisa membuka sendiri di Permenaker Nomor 4 Tahun 87 tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Karena ahli K3 umum biasanya dalam peraturan tersebut akan menjadi seorang sekretaris di Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja, harus punya sertifikasi AK3.
Kemudian nomor 2 tahun 92 tentang penunjukan kewajiban dan wewenang. Nah, ini bagaimana penunjukannya? Siapa sih ahli K3 itu? Yaitu kepanjangan tangan pemerintah dalam mengawasi pekerjaan di tempat kerjanya, di mana dia harus mengawasi bahwa persyaratan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah diterapkan, kemudian dapat mengurangi risiko dan insiden baik kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Kenapa saya selalu membicarakan di awal pertemuan selalu ada peraturan perundang-undangan. Standar yang kita pakai, dasar kita bertindak atau berperilaku sebagai AK3 adalah peraturan perundang-undangan. Tinggal kalian ada di profesi apa atau maksudnya di bidang apa. Misal konstruksi, ya pelajarilah semua peraturan perundangan di konstruksi, manufaktur pelajari, pertambangan pelajari, sehingga Anda paham apa yang benar, apa yang tidak, apa yang menjadi standar dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian AK3 ini teknik berkeahlian khusus di luar Departemen Tenaga Kerja, karena dia melakukan pengawasan, monitoring, dan pembentukan. Nah, di dalam Disnaker sebenarnya ada pegawai pengawas, tapi kan jumlahnya terbatas dibanding jumlah industri yang ada di Indonesia. Nah, AK3U atau ahli K3 umum ini sebenarnya perpanjangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini adanya di Peraturan Nomor 2 Menteri 1992 tentang penunjukan kewajiban wewenang ahli. Jadi kalau Anda punya AK3 umum, Anda punya mengikuti pelatihan, kemudian melakukan uji kompetensi atau ujian akhir, kemudian Anda punya wewenang. Nah, wewenang dan penunjukan itu biasanya akan disesuaikan dengan tempat kerja Anda. Misalnya Anda bekerja di PT AB, maka setelah Anda lulus, kewenangan itu akan masuk di Anda berwenang untuk menjadi ahli K3, menjadi kepanjangan Disnaker itu di PT AB. Ketika Anda pindah ke PT FG, kewenangan Anda akan tidak berlaku lagi. Jadi ketika Anda pindah ke perusahaan baru, Anda harus melakukan pengajuan untuk kewenangan tersebut, penunjukan dan kewenangan. Jadi ada kartu kecil untuk Anda kewenangan di mana. Seperti saya dulu, saya punya wewenang di PT X tempat saya bekerja dulu. Ketika saya pindah ke instansi sekarang, saya tidak punya kewenangan untuk bisa melakukan atau melakukan fungsi saya sebagai ahli K3 di PT X yang sudah saya tinggalkan. Saya hanya bisa menjadi AK3 di instansi sekarang. Kalau saya mengajukan kewenangan tersebut, kalau tidak ya berarti masih mati. Walaupun status saya masih berkompetensi sebagai AK3 umum karena udah pelatihan dan sudah lulus. Nah, tinggal perpanjangan 3 tahunnya itu, kalau saya mau perpanjang biasanya saya akan apply untuk suatu instansi sekarang. Tapi kalau enggak biasanya tidak berlaku gitu. Jadi ketika Anda nanti pindah perusahaan, udah bosan di perusahaan A, mau pindah perusahaan B. Nah, ajukan untuk surat penunjukan dan kewenangan atau kemudian uji baru. Biasanya kalau sudah pernah melakukan pelatihan, Anda hanya mengupdate uji kompetensinya karena ada masa berlaku. Kalau trainingnya itu berlaku selamanya, tapi kalau kompetensinya biasanya harus diupdate ulang per 3 tahun. Anda sudah tahu tempat kerja yang membutuhkan AK3 itu seperti apa, sudah disampaikan di perkuliahan sebelumnya. Kemudian kewajiban Anda itu apa toh? Melakukan pelaksanaan peraturan perundangan K3. Anda harus hafal dulu. Anda harus tahu apa yang harus diterapkan, baru Anda bisa mengawasi pelaksanaan. Kalau Anda tidak punya daftar peraturan apa yang berlaku di tempat kerja Anda, niscaya kalian tidak bisa mengawasi kalau Anda sendiri tidak tahu apa yang menjadi dasar atau landasan. Jadi, Anda bekerja di tempat baru, pertama-tama harus punya Hasad IBPR atau HIRA DC di perusahaan tersebut dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian kewajiban Anda memberikan laporan pada kementerian atau dinas tenaga kerja untuk
AK3 di tempat kerja itu 1 kali dalam 3 bulan, kecuali ditentukan lain, atau Anda apabila bekerja di PJK3 misalnya, oh Bu saya di PT Z, dia provider kok Bu, dia memberikan pelatihan-pelatihan K3 atau PJK3-nya tentang sertifikasi boiler. Nah, itu setiap kali Anda melakukan sertifikasi pengecekan boiler dan yang lainnya, Anda harus melakukan pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan perusahaan. Jadi kalau suatu perusahaan yang Anda amati atau Anda bekerja di situ, ada kerahasiaan, misalnya Anda K3 kemudian diminta untuk membantu HRD untuk men-setting MCU atau medical check up. Jadi, oh kalau yang pekerja yang boiler di rumah sakit itu kena, atau orang IPSRS yang di rumah sakit itu kena bising, berarti MCU-nya harus ada tambahan audiometri. Oh, yang di dokter gigi itu biasanya dia ada alat-alat yang bunyi getarannya tidak bising tapi getarannya mungkin atau frekuensinya cukup tinggi. Nah, itu perlu diuji coba. Atau yang terpapar panas, atau yang di pabrik bahan baku kertas atau bahan baku semen atau debu. Nah, itu harus ada tambahan spirometri. Nah, misalnya ada kejadian ternyata mereka mengalami kecelakaan, cedera sakit, itu harus Anda tidak boleh menyebarkan untuk bahan ngobrol. Tapi kalau misalnya diinformasikan ke HRD, kemudian Anda mendiskusikan orang tersebut boleh, tapi tidak boleh diinformasikan secara terang-terangan. Atau mungkin ada pemeriksaan, ada HIV, dan ternyata ada yang terpapar di rumah sakit bukan karena hubungan seksual, tapi lebih pada jarum suntik. Nah, itu juga tidak boleh diinformasikan. Jadi ada beberapa rahasia perusahaan yang tidak boleh sembarangan Anda upload. Atau lagi jengkel dengan seseorang, terus lihat MCU-nya jelek, Anda spar foto, terus masukkan sosmed atau WA, itu juga tidak etis. Nah, itu yang Anda bisa dituntut hukum secara ini. Atau dokumen perusahaan Anda bawa pergi, ketika Anda pindah, Anda copy paste, bawa pergi, kemudian Anda melakukan share di sosial media. Nah, itu bisa mempunyai, Anda bisa dituntut secara hukum atau legal. Kemudian ada wewenangnya, Anda punya kewenangan masuki tempat kerja sesuai surat penunjukan tadi, di mana Anda ditunjuk menjadi ahli K3 di suatu perusahaan, kemudian memberikan keterangan, meminta keterangan atau informasi mengenai K3 di tempat kerja tersebut, kemudian memonitor, harus memonitor dulu, kemudian mengamati, melihat, memeriksa, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi plan, do, check, action tentang 7 item ini: keadaan fasilitas tenaga kerja, mesin, alat, bahan, proses produksi, sifat pekerjaan, cara kerja, dan lingkungan kerja. Ahli K3 tadi tidak akan berlaku jika Anda pindah tugas, seperti saya dari PT X sebelumnya pindah ke instansi sekarang, atau saya mengundurkan diri dari PT X atau instansi sekarang, atau jika meninggal dunia. Kemudian dicabut jika Anda tidak memenuhi peraturan perundangan, kemudian melakukan kesalahan dan kecerobohan, malah menimbulkan orang mati, kemudian secara sengaja atau karena khilaf tadi, membuka rahasia perusahaan yang harusnya karena Anda ahli K3 itu harusnya dirahasiakan, malah Anda bongkar. Gitu. Ini ahli hygiene industri, ini hygiene industri boleh dari teknik, kedokteran, kesehatan kimia, fisika, biologi, atau yang lainnya. Kemudian punya kompetensi khusus, ikut pelatihan, misalnya hygiene industri muda, kemudian ada uji kompetensinya hygiene industri muda, hygiene industri madya, kemudian
hygiene industri utama atau HIU. Di sini perbedaannya Pratama itu penugasan keterampilan teknik operasional, kemudian kalau di utama biasanya sudah manajerial. Syaratnya ini mengikuti pendidikan dan bekerja praktek atau portofolio. Jadi Anda pernah melakukan apa secara hygiene industri. Kemudian kode etik profesi Hiperkes ini pedoman moral, menjalankan tugas, kode etiknya mengutamakan kesehatan keselamatan. Jadi Anda harus mengutamakan. Kemudian harus secara objektif. Kemudian meningkatkan pengetahuan agar karena misalnya Anda bekerja, pertama saya di pabrik makanan Bu di Konimek, kemudian oh Bu saya pindah Asidatama, proses produksinya sudah berbeda, Anda harus belajar lagi, jangan mentang-mentang sudah punya pengalaman terus tiba-tiba oh Jumawa gitu, tidak, harus belajar lagi karena akan berbeda-beda. Kemudian harus jujur, kemudian menghindari tekanan pengaruh yang berasal dari perbedaan pendapat keputusan medis, misalnya seperti ini. Ada kasus cedera yang harus dibawa ke rumah sakit. Karena dokternya tidak ada, maka hanya bisa periksa besok. Padahal kalau ada cedera atau kecelakaan, ketika dia kehilangan 1 hari jam kerja, dia LTA. Kalau karena pemeriksaan, karena dokternya yang tidak ada, itu bisa saja tidak dianggap LTI. Tapi kan, oh dokternya nggak praktek harus besok. Nah, besok baru ke sana ternyata, oh nggak apa-apa ini, nggak masalah, oh nggak, tidak ada retak dan yang lainnya. Itu tidak dianggap LTA karena memang keterbatasan sumber daya. Tapi kalau dia misalnya cedera karena keparahannya dia tidak bisa bekerja kembali, itu baru LTI. Nah, ini biasanya suka berbeda pendapat antara dokter, rumah sakit, dan perusahaan untuk deskripsi ini. Kemudian mengusahakan persyaratan kesehatan, kemudian melihat bahaya yang diakibatkan pekerjaan dan kegiatannya seperti apa. Ini harus syarat-syaratnya Anda harus tahu, berarti Anda harus tahu tentang peraturan perundangan atau standar kerjanya, kemudian memegang teguh rahasia keadaan kesehatan, siapapun, kalau tadi Anda terlibat dalam medical check up, Anda termasuk men-setting salah satunya, jadi melihat hasilnya, sedikit kadang diperbolehkan, kadang tidak, atau kadang diminta untuk HR dan dokter pemeriksa untuk berdiskusi, karena ini berhubungannya dengan kesehatan dan keselamatan pekerja. Anda tidak boleh sembarangan. Kemudian punya hak untuk punya konsultasi. Oh ini pekerja, dia operator tower crane, tapi dia punya hipertensi. Padahal sekali naik itu tidak boleh tekanan darah tinggi karena pusing bisa jatuh. Nah, apakah ada kebijakan khusus dipindahkan tugasnya atau bergiliran atau yang lainnya, Anda punya kewajiban bisa untuk dijadikan tempat konsultasi. Menyampaikan penjelasan yang sama, jangan karena teman sendiri itu ya tak kasih informasi lebih yang teman satunya enggak. Harus pemberian datanya harus adil. Kemudian bisa konsultasi, Anda bisa konsultasi dengan dokter perusahaan atau dokter atau kementerian jika memang ada permasalahan di tempat kerja Anda. Kemudian menjalin kerjasama dan menghindarkan diri dari jasa, misalnya Anda K3 bagian hygiene industri, kemudian perusahaan Anda mau beli peralatan, Anda paling cari yang murah padahal alatnya jelek itu. Tapi tiba-tiba ada satu motor di rumah Anda, atau Bu kami kasih diskon, atau mau liburan ke Bali saya bayar, tapi yang penting ambil barang di tempat saya. Nah, seperti itu adalah penawaran-penawaran yang menggoda atas penggunaan jasa. Penawaran atau penggunaan jasa ini sangat ditentang. Kalau Anda ketahuan pasti akan pemutusan hubungan kerja atau bisa di-sue atau secara hukum ditindak bisa oleh perusahaan seperti itu. Kemudian lihat nilai psikologis, kebudayaan, dan agama yang dianut pada masyarakat. Misalnya mungkin Anda orang Jawa, Anda pergi ke Nusa Tenggara, ada adat-adat yang berbeda. Anda orang Jawa pergi ke Medan, atau Anda orang Medan pergi ke Jawa, atau dari Papua pergi ke Sulawesi. Ada adat istiadat yang mungkin wah secara K3
kok rada aneh ini. Anda tidak boleh langsung, nggak boleh. Tapi bagaimana menyelaraskan budaya-budaya itu, kemudian memperbaiki dari aspek K3-nya. Kemudian menjunjung tinggi profesi K3. Nih, beberapa yang muncul melakukan kecurangan, misalnya penggunaan fasilitas atau data yang tidak benar diberikan pada atasan sehingga atasannya keliru. Maksudnya penggunaan fasilitas. Wih, ada apar nih. Wah, aparnya nganggur, saya bawa pulang. Oh, ini ada barang. Bagus, saya bawa pulang. Gitu. Itu udah penggunaan fasilitas atau korupsi. Kemudian ada deadline tugas atau misalnya perbaikan bahaya akibat kecelakaan A yang terjadi bulan Februari. Sampai sekarang itu belum selesai. Penyelesaian misalnya instalasi radio kah atau menutup lubang area, tapi karena harus dituntut selesai, Anda melakukan kecurangan dengan bilang bahwa itu sudah close out atau sudah selesai, padahal itu bahaya masih ada. Kalau Anda menutup, perusahaan tidak membuat keputusan untuk perbaikan di situ, Anda sudah mencelakakan satu orang lagi atau beberapa orang lagi untuk menjadi korban berikutnya. Itu. Kemudian perilaku pembedaan terhadap karyawan ini yang melanggar etik, pendisiplinan, pelecehan seksual, baik verbal maupun fisik. Kemudian evaluasi kinerja, Anda harusnya, oh ini ada lomba K3, yang teman dikasih nilai bagus, sedangkan yang kayaknya nggak terlalu bagus hubungan kerjanya, Anda berikan nilai yang jelek, itu tidak boleh. Pelanggaran mabuk atau minuman keras, ini pada perusahaan tertentu, ekspatriat tertentu, atau kondisi masyarakat dengan kebiasaan tertentu yang ketika dia merayakan sesuatu pasti minuman keras akan keluar. Di beberapa tempat di Indonesia itu ada. Ini yang harus diwaspadai, pemalsuan catatan atau laporan. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita lihat, pedoman mutu moral profesi di dalam masyarakat harus diatur profesi masing-masing. Kemudian etika profesi K3, tindakan yang dilakukan tenaga kerja mengutamakan pihak yang lebih menderita dan melakukan pencegahan kecelakaan maupun PAK, penyakit akibat kerja. Kemudian jika telah jadi pelanggaran kode etik, penyimpangan yang dilakukan anggota kelompok profesi itu biasanya akan terlihat di mata masyarakat. Jadi harus mencoba menyelesaikan permasalahan profesi di dalam komunitas profesi itu sendiri. Oke, ini kunci survive profesi HSE adalah mau menerima hal baru dan mau belajar.